Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Baik, kita akan mulai dari fitur yang pertama, yaitu ada fitur pelatihan mandiri. Nah, di fitur pelatihan mandiri ini kita bisa melakukan pengembangan diri kita melalui berbagai macam topik-topik yang ada di fitur ini. Nah, jadi di pelatihan mandiri ini banyak sekali topik yang bisa kita pelajari, mulai dari topik tentang kurikulum, tentang merdeka belajar, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita mengerjakan topik-topik ini, kemudian mengerjakan aksi nyatanya, kita berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, apakah fitur pelatihan mandiri ini sifatnya wajib atau tidak? Jawabannya, fitur pelatihan mandiri ini sifatnya tidak wajib untuk dikerjakan. Hanya saja kalau kita ingin mengembangkan diri kita, ingin mencari referensi, kita bisa mengerjakan pelatihan mandiri ini. Nah, selanjutnya hubungannya dengan kinerja. Nah, misalnya kita memilih RHK yang bukti dukungnya adalah topik pelatihan mandiri, tentunya nanti kita akan melakukan atau mengerjakan topik-topik pelatihan mandiri di PMM ini. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita tidak memilih RHK yang bukti dukungnya sertifikat pelatihan mandiri, tentunya kita tidak mengerjakan pelatihan mandiri ini. Jadi semuanya tergantung dari kita. Misalnya kita memerlukan referensi-referensi tentang kurikulum merdeka dan juga bagaimana cara kita mengajar dan lain sebagainya, kita bisa melakukan pelatihan mandiri ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, di pelatihan mandiri ini banyak sekali topik yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, dan kita juga bisa mendapatkan sertifikatnya kalau kita lolos validasi. Nah, jadi sudah jelas bahwa fitur pelatihan mandiri ini sifatnya tidak diwajibkan. Nah, tetapi kita bisa memanfaatkan fitur pelatihan mandiri ini sebagai tempat kita untuk mengembangkan diri ketika kita memerlukannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fitur ini bisa kita kerjakan, bisa juga tidak. Karena ini sesuai dengan edaran yang baru-baru ini keluar bahwa beberapa fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar ini tidak wajib untuk dikerjakan, dan salah satunya adalah fitur pelatihan mandiri ini. Nah, jadi seperti itu informasinya. Selanjutnya kita akan melihat fitur yang kedua, yaitu fitur komunitas. Nah, jadi di sini di komunitas ini kita bisa mendaftarkan komunitas belajar kita yang kita buat di sekolah sehingga nanti bisa terdaftar di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, kita klik yang fitur komunitasnya, kemudian kita bisa masuk ke sana. Nah, jadi fitur komunitas ini di sana kita bisa melihat banyak sekali komunitas-komunitas yang dibuat oleh guru-guru se-Indonesia atau juga komunitas-komunitas belajar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya apakah komunitas belajar ini wajib atau tidak? Nah, nanti kita akan melihat. Nah, apakah kita harus mendaftarkan kombel kita di PMM atau tidak? Nah, kita akan lihat di sini ada keterangannya yang ada di fitur ini. Jadi yang pertama, setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry.
Nah, jadi poin yang pertama mengatakan bahwa setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah harus mempunyai komunitas belajar yang dibentuk di sekolah. Nah, selanjutnya yang kedua, melalui menu komunitas pada platform Merdeka Mengajar, dapat mendaftarkan komunitas belajarnya untuk berbagi praktik baik ke rekan sejawat di luar sekolah. Nah, jadi kita bisa mendaftarkan komunitas belajar kita di PMM. Selanjutnya poin yang ketiga, pendaftaran komunitas belajar dalam sekolah pada menu komunitas di platform Merdeka Mengajar bersifat tidak wajib. Jadi tidak bersifat wajib dan silakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi seperti itu. Terutama jika ada kebutuhan untuk berbagi dengan rekan sejawat di luar sekolah. Nah, jadi dari poin-poin ini kita bisa simpulkan bahwa memang Kombel itu harus ada di setiap sekolah. Nah, tetapi Kombel tidak wajib didaftarkan di PMM. Nah, itu sudah jelas sekali. Nah, tetapi kalau kita mau mendaftarkan komunitas kita di PMM, caranya ini ada panduannya atau tahapannya. Jadi yang pertama kita harus menyelesaikan topik kurikulum di pelatihan mandiri. Nah, jadi itu syarat pertamanya. Jadi kita masuk ke pelatihan mandiri dan harus menyelesaikan topik kurikulum yang ada di pelatihan mandiri sampai mendapatkan sertifikatnya. Nah, setelah itu baru kita mengisi formulir pendaftarannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah jelas komunitas belajar ini sifatnya tidak wajib ya. Maksudnya yang untuk mendaftarkan Kombel kita di PMM itu sifatnya tidak wajib. Nah, selanjutnya sama juga dengan fitur-fitur lainnya itu juga sifatnya tidak wajib. Nah, kecuali yang ini kita akan melihat fitur pengelolaan kinerja. Nah, fitur pengelolaan kinerja ini itu harus dikerjakan oleh guru-guru yang ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Nah, jadi artinya sekarang di tahun 2024 pengelolaan kinerja itu memang harus dikerjakan di PMM pada fitur pengelolaan kinerja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bahasa lainnya memang harus di sini kita mengerjakan pengelolaan kinerja kita. Jadi sekarang memang sudah diarahkan mengerjakannya di PMM. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau fitur-fitur lainnya sifatnya tidak wajib. Nah, kalau yang pengelolaan kinerja ini memang harus dikerjakan di sana oleh guru-guru yang ASN, baik itu PNS ataupun yang non ASN ataupun P3K. Sedangkan yang non ASN di sana sifatnya tidak diwajibkan, meskipun dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur yang lainnya, yaitu pada fitur mengajar. Nah, di sini ada fitur CPATP, perangkat ajar, asesmen murid, dan kelas. Nah, fitur-fitur ini juga sifatnya tidak wajib. Tetapi kalau kita memerlukan referensi, kita ingin mencari CPATP, ingin mencari contoh perangkat ajar, dan lain sebagainya, kita bisa mengunjungi fitur-fitur ini. Nah, tetapi sekali lagi ini sifatnya tidak wajib. Nah, misalnya kita merasa perlu mencari model-model perangkat ajar, contohnya bagaimana. Nah, jadi kita bisa berkunjung ke sini meskipun tidak diwajibkan di sini. Nah, misalnya kita mau mencari model perangkat ajar di lain tempat, bisa juga. Ini fitur-fitur yang di PMM ini adalah salah satu referensi saja, tempat kita mencari berbagai macam contoh perangkat ajar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini tentang fitur bukti karya. Nah, pada fitur bukti karya ini kita bisa melihat berbagai macam hasil karya dari teman-teman guru se-Indonesia. Ada banyak sekali, ada yang berupa artikel, ada berupa bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, ada modul ajar, dan karya-karya lainnya. Banyak sekali di sini.
ada yang berupa artikel, ada yang berupa video. Nah, jadi kita bisa mencari berbagai macam bahan ajar, berbagai macam artikel dan lain sebagainya di bukti karya ini. Selanjutnya kita juga bisa menyimpan karya kita di sini dengan menekan tambah karya di sini. Nah, karya apa saja yang bisa kita tambahkan? Nah, di sini bisa kita tambahkan bahan ajar, bisa menambahkan artikel, bisa menambahkan dokumen teknis, bisa menambahkan praktik pembelajaran, dan berbagai macam bukti karya yang kita punya di sini. Nah, apakah ini di sini wajib kita menyimpan bukti karya kita? Jawabannya tidak wajib. Nah, jadi kalau kita mau menyimpan bukti karya kita di sini ya dipersilakan. Kalau tidak juga tidak diwajibkan seperti itu. Nah, itu mengenai beberapa fitur. Ya, ada yang fitur untuk pengembangan diri, ada fitur untuk belajar, dan ada juga fitur lainnya. Nah, jadi di sini fitur-fiturnya sudah dijelaskan bahwa semua fitur ini itu sifatnya tidak diwajibkan, kecuali fitur pengelolaan kinerja ini memang harus dikerjakan di sana oleh guru-guru yang ASN. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah jelas semuanya bahwa PMM ini tidak semuanya fiturnya itu diwajibkan. Jadi fitur-fitur di PMM itu bukan sebagai tugas tambahan atau tugas tambahan administrasi bagi guru, karena fitur-fitur ini sifatnya tidak ada batas waktunya, seperti itu, tidak ada targetnya harus selesai kapan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya contohnya pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini kita bisa atur waktu kita, kapan kita mau mengerjakan pelatihannya, kapan kita mengerjakan post-testnya, dan lain sebagainya, terutama ketika kita memiliki waktu tenggang. Nah, jadi pengerjaan fitur-fitur yang ada di PMM ini tentunya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Nah, jadi kita atur waktu kita saja kapan kita bisa mengerjakannya. Demikian.